Pemerintah Amerika Serikat tengah menjajaki kemungkinan untuk menggelar perundingan damai putaran kedua dengan Iran pada Senin 20 April mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut tak akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran jika negosiasi kembali kandas. Lalu bagaimana hitung-hitungan untung rugi bagi kedua negara dan dunia global jika kesepakatan tak berjalan? Dan kita akan bahas bersama Dina Sulaiman, pengamat Timur Tengah dari Universitas Pajajaran. Selamat sore Mbak Dina. Ya, selamat sore Mbak Diana. Mbak Dina, salah satu isu yang paling alot dalam perundingan terakhir ini adalah program nuklir Iran. Amerika Serikat ini meminta penghentian seluruh aktivitas nuklir Iran selama 20 tahun, sementara Iran hanya menyanggupi sekitar 3 sampai 5 tahun. Akankah isu ini jadi hambatan kembali di perundingan mendatang? Ya, sejak awal perang, sejak tanggal 28 Februari ya, ketika Trump mengumumkan perangnya terhadap Iran, itu nuklir itu selalu dijadikan alasan. Dan juga di tahun sebelumnya, di tahun 2025, itu juga nuklir selalu dijadikan alasan oleh Trump. Kenapa kok Trump ini ya menyerang Iran dan kemudian juga melanjutkan berbagai jenis embargo atau sanksi. Nah, buat Iran sendiri, isu nuklir ini bukan semata-mata apa ya hal-hal teknis gitu ya. Tapi ini lebih ke masalah kedaulatan, lebih ke masalah harga diri bangsa. Karena dari pihak Iran itu di tahun 2015 sudah menandatangani JCPOA, di mana di dalamnya itu banyak sekali aturan-aturan yang diterapkan ke Iran yang diminta kepada Iran untuk dipatuhi dan Iran sudah mematuhinya gitu ya. Dan itu juga diawasi oleh IAEA. Nah, sekarang Trump kembali lagi mengangkat sesuatu yang sebenarnya sudah selesai, sudah ada perjanjiannya. Nah, kemudian yang seperti yang dikatakan oleh Menlu Iran sendiri, ya ini tuh bukan masalah teknis. Kalau masalah teknis sebenarnya Iran kan tidak ada kesalahan gitu ya. Tapi ini masalah kedaulatan. Mengapa Amerika Serikat memaksakan segala hal kepada Iran, memaksakan mengatur-ngatur Iran untuk tidak boleh melakukan pengayaan uranium, padahal itu adalah haknya. Dan kemudian dari pihak Iran sebenarnya untuk menunjukkan itikat baik juga sudah mau gitu ya, sudah mau maju sedikit. Oke, misalnya memberikan kesepakatan atau persetujuan-persetujuan tertentu yang intinya hanya untuk ini ya membuktikan bahwa Iran ini mau untuk berunding gitu ya, bukan negara yang perang dan ingin melanjutkan perang terus-menerus. Tapi di sini yang diuji justru itikat baik Trump. Serius tidak mau menghentikan perang. Jangan memanfaatkan isu nuklir diangkat terus dan menciptakan yang sama sekali tidak berdasar ya, tuduhan-tuduhan bahwa Iran mau membuat bom nuklir dan lain-lain yang tidak terbukti selama ini karena proyek nuklirnya Iran kan diawasi ya oleh IAEA. Ini yang menarik Mbak Dina, karena kalau kita bicara soal peran dan juga strategi dari Amerika Serikat, ini banyak sekali membingungkan orang karena kita tahu betul selain soal nuklir, kemudian isu penting lainnya yang nantinya juga dibahas adalah Selat Hormuz. Nah, kebingungan itu terlihat dari di tengah perbincangan putaran kedua ini. Trump menyebut kesepakatan sudah sangat dekat, tapi di sisi lain Amerika Serikat masih melakukan blokade akses ke Selat Hormuz. Yang tadi Mbak Dina sampaikan begitu sebenarnya, Amerika Serikat ini hari ini panas, besok dingin, kemudian besok bisa panas lagi. Sebenarnya apa sih Mbak strategi yang sedang dimainkan Amerika Serikat? Dan kalau bicara soal Selat Hormuz begitu ya, seberapa pengaruh blokade ini pada ekonomi Iran dan menekan Iran untuk dalam tanda kutip menaati kemauan dari Amerika Serikat? Yang pertama terkait narasi Trump yang berubah-ubah ya, yang betul-betul tidak bisa dipegang ya, karena tiba-tiba nanti berubah lagi kata-katanya itu. Ini menurut saya ada dua tujuannya ya. Yang pertama untuk audiensnya di dalam negeri itu Trump seperti ingin menciptakan ketenangan ya setelah ada banyak tekanan, kemudian berusaha mendeeskalasi ya dengan misalnya janji bahwa oh ini perang sebentar lagi hampir selesai misalnya, oh ini Selat Hormuz akan dibuka, tapi kemudian di saat yang sama juga memberikan ancaman-ancaman kepada Amerika Serikat, kepada Iran. Berarti ini audiensnya juga Iran juga berharap bahwa Iran akan tunduk ketika diancam. Nah, sementara itu buat Iran, dia kan melihat realitas. Realitasnya seperti apa? Trump mengancam memblokade Selat Hormuz, itu kan yang rugi juga sebenarnya dunia global ya gitu ya. Iran pun
sebelum perang pun sudah diblokade ya, dalam arti sudah disanksi, tapi Iran untuk tetap menjual minyaknya, kadang ya ke negara yang berani untuk melawan embargo atau ancaman dari Amerika Serikat, sehingga uh, Trump kemudian upaya memblokade Selat Hormuz itu yang rugi sebenarnya dunia ya, bukan Iran. Kalau Iran selama ini juga sudah dihalang-halangi juga oleh dia punya cara tersendiri. Nah, juga langkah yang tidak masuk akal ya. Jadi Iran kan memblokade Selat Hormuz, meskipun itu blokade yang terbatas. Ada kapal yang tetap boleh lewat atau bekerja sama dengan Iran tetap boleh lewat kan gitu. Tapi kemudian Trump berusaha membatalkan blokade itu dengan memblokade lagi, ya kan nggak masuk akal. Ketika blokade terbatas yang dilakukan Iran sudah bikin harganya naik, ditambah pula blokade dari Amerika Serikat, ya tambah lagi situasinya memburuk, sehingga ini saya pikir memang dari satu sisi kelihatannya ini langkah-langkah random yang kemungkinan ya dalam keadaan kebingungan ya, dengan cara apa bisa menghentikan perang ini, dengan cara apa bisa menekan Iran supaya tidak lanjut, sambil tetap dengan menjaga agar Amerika Serikat tidak kehilangan muka, atau sebenarnya juga ada kemungkinan kedua, mengingat ada banyak pengiriman logistik dan pasukan ya, ada di beberapa negara itu pasukannya Amerika Serikat itu sudah ditarik, misalnya dari Suriah sudah ditarik, dari Irak juga sudah ditarik. Ada indikasi ini akan di regrouping, akan dikumpulkan dan kemudian melakukan serangan darat. Sehingga ada juga kemungkinan bahwa upaya Trump yang random ini memberikan pernyataan yang saling kontradiktif ini untuk menutupi bahwa dia sedang menyiapkan serangan darat. Tapi kalau itu pun dilakukan, resikonya juga sangat berat sebenarnya buat Amerika Serikat, karena kita tahu dari sisi geografis Iran itu dilindungi oleh benteng-benteng alami ya, pegunungan-pegunungan, dan pasukannya di dalam negeri itu banyak sekali, baik itu pasukan resmi maupun volunteer. Itu sudah lebih dari 20 juta ya orang Iran mendaftar untuk ikut berperang seandainya betul ada serangan darat dari tentara Amerika Serikat. Mhm. Mbak Dina, kalau bicara soal kesepakatan ataupun perundingan tentu tidak terlepas dari daya tawar. Nah, kalau bicara daya tawar ini kan Amerika Serikat ini sebenarnya sebagai negara adidaya itu mengklaim bahwa dirinya punya logistik yang cukup dan lain sebagainya. Sementara Iran juga mengklaim hal yang sama. Tapi kalau bicara soal posisi saat ini, bagaimana sebenarnya sih Mbak posisi dua negara ini? Siapa yang lebih memegang kendali apabila nanti perundingan benar dilakukan pada Senin mendatang? Saya pikir secara kasat mata saja kita bisa lihat bahwa Iran lebih di atas angin. Pertama karena dia ada di wilayahnya sendiri. Ya, artinya untuk mendeploy logistik, penyediaan logistik dan juga senjata dan rudalnya itu kan produksi dalam negeri ya. Dia tidak menunggu disuplai dari luar. Sementara Amerika Serikat itu sekitar 10.000 kilo dari tanahnya gitu ya. Jadi dan saat ini pun cadangan rudalnya itu sudah jauh berkurang dan perlu waktu untuk kemudian diambil cadangan rudal-rudal dari tempat-tempat lain. Dan pengambilan cadangan rudal dari tempat-tempat lain, misalnya dari Korea Selatan, misalnya dari pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang lain, itu kan juga memunculkan masalah baru. Karena berarti daerah Pasifik itu tidak lagi dijaga tanda kutip ya, karena amunisinya banyak dibawa ke Timur Tengah. Sehingga dalam situasi ini ya memang Iran yang di atas angin, dan kemudian oh ya satu lagi, New York Times kan juga sudah mengakui ya ada 13 pangkalan militer Amerika Serikat keseluruhan di Timur Tengah itu sekitar 15 ya. 13 itu udah rusak sebagian atau rusak keseluruhan. Artinya juga Amerika Serikat sudah kesulitan sebenarnya untuk melanjutkan perang ini. Tapi lagi-lagi kalau keluar begitu saja itu juga pilihan yang buruk buat Trump gitu ya, karena ya akhirnya dia akan dikenal sebagai presiden yang kalah perang, sehingga dia tetap mencari cara supaya bisa melanjutkan perang, tapi juga ini dengan harapan Iran akan tunduk ya. Jadi dengan mengancam misalnya gitu ya, dengan memblokade saat ini, kemudian juga ada isu bahwa akan melakukan serangan darat, itu harapannya adalah Iran
takut dan tunduk, tapi itu juga tidak bisa dicapai juga oleh Amerika Serikat, sehingga nanti seandainya betul ya, seandainya betul Iran setuju untuk ada perundingan yang kedua, saya pikir situasinya akan sama, bahwa Iran yang istilahnya memberikan proposal, tinggal Amerika Serikat mana yang dia terima, mana yang enggak. Yang tahap pertama kemarin itu ada kesalahan besar dari sisi kenapa Amerika Serikat datang hanya membicarakan proposal yang sudah diberikan oleh Iran yang 10 poin itu, tapi datang dengan memberikan ini ya, kayak memaksa gitu ya. Kami maunya satu, dua, tiga. Iran harus terima. Ya, Iran juga bisa. Yang namanya negosiasi itu harus menurunkan ego, harus menurunkan sikap arogan dan duduk baik-baik dan memberikan saling memberi konsesi gitu ya. Ibaratnya satu di kanan, satu di kiri itu sama-sama mendekat ke tengah, baru bisa ada deal. Nah, dalam situasi ini memang Amerika Serikat perlu, seandainya Iran mau akhirnya berunding tahap kedua, ya Amerika Serikat perlu mengubah sikapnya, jangan seperti di tahap pertama yang lalu ya, yang di Islamabad. Melihat kansnya Mbak Dina, akankah Amerika Serikat akan lebih loose, akan lebih rela untuk melihat proposal dari Iran, atau mungkin akan bersikap, mungkin bisa kita katakan angkuh seperti perundingan yang sebelumnya? Sebenarnya ya ini yang dinyatakan juga oleh Wakil Presiden Iran ya. Seandainya negosiator Amerika Serikat datang ke Islamabad waktu itu dengan mementingkan kepentingan Amerika Serikat sendiri atau America First, itu dengan mudah bisa diambil kesepakatan. Masalahnya negosiator Amerika Serikat ketika di tahap pertama itu datang dengan membawa Israel First, yang diperjuangkan itu justru kepentingannya Israel, sehingga ya, dan buat Iran ini sudah garis merah ya, misalnya meminta agar Iran berhenti membuat rudal, meminta supaya Iran betul-betul tidak lagi memperkaya uranium, padahal yang dilakukan oleh Iran kan sudah sesuai dengan kesepakatan di NPT ya, Iran penandatangan NPT. Tapi seandainya Trump datang kembali, negosiatornya datang dengan power yang lebih ya. Jadi kalau yang kemarin itu kan disampaikan oleh pihak Iran juga, ini negosiator Amerika Serikat ini tiap sebentar nelfon ke Amerika, tiap sebentar bahkan nelfon ke Netanyahu, dan kemudian terkonfirmasi juga ya, Netanyahu juga mengatakan, oh iya, negosiatornya Amerika Serikat tiap sebentar melapor ke saya. Nah, kalau tahap kedua ini tidak diulangi lagi kesalahan ini, ya negosiatornya datang dengan power yang lebih, tidak harus setiap saat minta persetujuan dari Washington dan dari Tel Aviv. Tentu dia bisa lebih punya moral, lebih punya kekuatan untuk bisa mempertimbangkan usulan-usulan dari Iran, dan kemudian juga memberikan konsesi-konsesi yang bisa diterima oleh kedua pihak. Baik, kita harapkan masing-masing ego, entah itu dari Washington maupun Teheran, ini bisa sama-sama turun, ketemu di tengah, karena kita tentu mau terus melihat penurunan minyak seperti kemarin begitu ya, ditutup di USD 83, turun sekitar 12% setelah adanya gencatan senjata ini. Kita harapkan pekan depan kesepakatan bisa mencapai kata iya atau setuju. Terima kasih telah berbagi analisa dan juga pandangan Anda, pengamat Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Mbak Dina Sulaiman. Selamat sore Mbak Dina. Selamat sore Mbak Diana.